nggak sih kamu ngerasa frustrasi banget karena udah usaha macam-macam tapi berat badan gak naik-naik? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini isu yang emang sensitif dan buat banyak orang, ini tuh perjuangan yang nyata. Rasanya udah makan porsi kuli, nambah terus. Tapi pas nimbang, angkanya nggak gerak sama sekali. Familiar banget kan sama perasaan itu? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Sebenarnya ada apa sih di dalam tubuh kita? Pertanyaan ini tuh udah kayak misteri segitiga bermudanya dunia kesehatan loh. Banyak banget yang ngalamin, tapi sedikit yang bener-bener tahu jawabannya. Tapi tenang, di balik semua ini ada penjelasan ilmiahnya. Dan kita bakal bongkar sama-sama. Oke, dalam setiap kasus misteri, pasti ada tersangkanya kan? Nah, buat mecahin kasus timbangan yang macet ini, kita mulai dulu dari kenalan sama para tersangka utama yang paling sering jadi biang keladinya. Ada banyak banget faktor yang bisa jadi penyebab. Mulai dari gizi yang kurang pas, jenis olahraganya salah, adanya penyakit tertentu, sampai lingkungan tempat kita tinggal. Tapi ada satu tersangka yang perannya paling gede dan seringnya di luar kendali kita. Genetik. Yap, cetak biru tubuh yang kita dapat dari orang tua itu ngaruh banget loh. Terus gimana cara ngatasinnya? Kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu makanan. Coba dibayangin, kalori itu kayak energy bar di dalam game. Kalau kita mau naik level alias nambah berat badan, barnya itu nggak cukup cuma penuh, tapi harus surplus, harus lebih dari yang kita butuhin sehari-hari. Eits, tapi hati-hati ya, surplus kalori itu bukan berarti lampu hijau buat makan sembarangan. Kesalahan paling umum itu cuma numpuk karbohidrat sama lemak, yang ada malah perut jadi buncit dan bisa nimbulin masalah kesehatan lain. Fokus yang benar itu ke nutrisi yang berkualitas, banyakin serat dari buah dan sayur, sama yang paling penting, protein buat ngebangun massa otot, bisa dari ayam, telur, tahu, atau tempe. Selain makanan, kunci kedua itu olahraga. Tapi nggak semua olahraga punya tujuan yang sama. Jogging emang bagus banget buat jantung, tapi kalau targetnya nambah massa badan, jagoannya itu ya angkat beban. Kenapa gitu? Simpelnya gini, latihan beban itu sengaja ngerusak serat otot kita dalam skala kecil. Nah, pas kita makan protein yang cukup dan istirahat, tubuh bakal nambal kerusakan itu dan ngebangun ototnya lagi jadi lebih gede dan lebih kuat. Oke, nutrisi udah dibenerin, olahraga juga udah. Harusnya udah beres dong. Ternyata belum tentu. Ada satu faktor tersembunyi, semacam plot twist gitu, yang bisa jadi jawaban dari semua misteri ini. Yuk kita kenalan sama pasukan mini yang ada di perut kita. Jadi, di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada sebuah ekosistem yang super kompleks dan rame banget, namanya mikrobiota usus. Ini tuh isinya triliunan sel bakteri dan makhluk-makhluk super kecil lainnya yang tinggal di sepanjang sistem pencernaan kita. Iya, kamu nggak salah dengar kok. Triliunan! Jumlah sel bakteri di dalam tubuh kita itu bahkan lebih banyak dari jumlah sel tubuh kita sendiri. Gila kan? Mereka ini seolah-olah ngebentuk dunia lain yang tersembunyi di dalam kita. Dan pengaruhnya itu luar biasa. Dan peran mereka itu vital banget. Penelitian nunjukin kalau pasukan ini ternyata ngebantu ngatur nafsu makan kita, nentuin seberapa banyak gizi yang bisa diserap tubuh, dan bahkan bisa ngatur kita lebih suka makanan apa. Pernah nggak ngerasa, kayaknya belum kenyang deh kalau belum makan nasi? Nah, bisa jadi itu bisikan dari mikrobiota kamu loh. Nah, ini dia nih kuncinya. Kalau populasi atau keseimbangan pasukan mikrobiota ini keganggu, misalnya karena kita kurang makan serat, stres, atau kebanyakan minum antibiotik, kemampuan tubuh buat nyerap gizi dari makanan juga bisa anjlok. Inilah yang mungkin ngejelasin kenapa udah makan banyak pun kok kayak nggak ada hasilnya. Nah, setelah kita kenal sama semua tersangkanya, termasuk si dalang utama yang ada di perut kita, sekarang waktunya kita susun rencana aksi yang jitu, biar misteri timbangan badan ini akhirnya bisa terpecahkan. Rencana aksinya sebenarnya terangkum dalam 3 kunci sukses. Pertama, penuhi bahan bakar pakai makanan sehat yang kaya nutrisi. Kedua, bangun tubuhnya dengan olahraga angkat beban yang teratur. Dan yang ketiga, yang sering banget dilupain, kasih waktu buat perbaikan dengan istirahat yang cukup. Tidur itu bukan cuma buat ngilangin capek loh. Justru pas kita tidur, tubuh kita, termasuk sistem pencernaan dan otot, benar-benar kerja keras buat ngebangun dirinya lagi. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan penting. Kalau mau naikin berat badan secara sehat, kuncinya itu bukan cuma soal apa yang kamu makan, tapi juga siapa yang ngebantu kamu buat mencernanya. Jadi, ngerawat pasukan mikrobiota di perut kita itu bukan lagi sekedar tambahan, tapi justru jadi fondasi utama yang sering kali terlupakan.